Kita ke informasi lainnya pemirsa, banjir bandang terjang Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya 3 orang tewas dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Inilah video amatir saat banjir bandang melanda Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Derasnya arus banjir menghantam sejumlah rumah warga hingga mengalami kerusakan. Sebanyak 11 rumah warga di dekat Sungai Lowo, Koke, dan Teodae hanyut terbawa banjir. Puluhan hektar sawah di Desa Sau hancur total. Dan sedikitnya 7 sepeda motor dan hewan ternak juga hanyut terbawa banjir. Akibat banjir bandang, 3 orang warga tewas. Ketiga korban adalah satu keluarga, ayah, anak, dan mertua. Selain korban tewas, ada 4 orang yang juga dilaporkan hilang dan masih dalam pencarian. Hingga kini, petugas BPBD setempat masih melakukan pencarian di lokasi kejadian. Warga juga membutuhkan pasokan makanan di tempat pengungsian. Dari Nagekeo, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas pemadam kebakaran berjibaku untuk mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur di Tuban, Jawa Timur. Evakuasi berlangsung dramatis karena petugas harus turun sedalam 20 meter dengan tabung oksigen. Petugas Satpol PP dan pemadam kebakaran Kabupaten Tuban, Jawa Timur berupaya mengevakuasi seekor kucing yang terjebur dalam sumur. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena kedalaman sumur mencapai sekitar 20 meter dan lubang sumur yang sempit. Petugas harus ekstra hati-hati karena harus turun ke dalam sumur dengan dilengkapi tabung oksigen untuk mengantisipasi keracunan atau kehilangan oksigen di dalam sumur. Setelah hampir 20 menit, kucing berhasil diselamatkan oleh petugas. Selanjutnya, kucing ini langsung diserahkan kepada pemiliknya. Untuk mengantisipasi kejadian serupa agar tidak terulang kembali, petugas menghimbau agar sumur tua harus segera ditutup. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Tubawanto, iNews melaporkan. Damkar ini memang luar biasa ya, Deta. Segala apa saja permasalahannya bisa telepon damkar. Betul. Kalau ada yang mungkin kejepit di celah-celah tangga, itu kan banyak tuh anak yang tangannya masuk ke celah-celah tangga, itu damkar bisa. Betul. Lalu juga melepas cincin. Betul. Yang kekecilan juga bisa. Betul. Kali ini mengevakuasi kucing. Betul, gitu. Mengevakuasi ular di rumah. Oh iya, ular, binatang-binatang. Pokoknya betul. Multi talent ya, juga yang diberikan kue ulang tahun karena dia lagi jomblo, minta damkar. Dan benar loh, damkarnya datang membawa kue ulang tahun. Tapi ini ada yang lebih kreatif gitu ya. Kreatif atau apa ya? Ini petugas damkar, selain tadi totalitas dengan segala macam hal yang dia lakukan kepada masyarakat. Kali ini ada damkar ini bertugas mengevakuasi ponsel mahal milik pengunjung gedung serbaguna yang tercebur ke dalam sedalam 3 meter. Nah, kalau kamu handphone kecebur, kamu better beli baru apa kamu kuras kolamnya? Better panggil damkar. Berikut liputannya. Kolam tersebut perkirakan kedalaman kolam itu kurang lebih 2 meter. Insiden unik terjadi di kawasan Villa Graha Madani, Kedaung Sawangan, Depok, Jawa Barat. Sebuah iPhone 15 Pro Max milik mahasiswa tercebur ke kolam ikan sedalam 3 meter. Mahasiswa tersebut pun meminta tolong pada petugas damkar. Petugas dari UPT Bojongsari yang tiba di lokasi rela masuk ke kolam untuk mencari ponsel di kedalaman 3 meter tersebut. Petugas bahkan menguras kolam dan mencari secara manual. Ponsel tersebut terjatuh karena pemiliknya bercanda di dekat kolam. Setelah acara tersebut, para mahasiswa sedang berfoto. Kemudian dari salah satu dari mereka itu ada yang bercanda saling mendorong yang mengakibatkan si pelapor ini tercebur ke dalam kolam tersebut. Nah, siang hari kami datang untuk melakukan proses evakuasi. Setelah itu dari petugas dinas pemadam kebakaran berinisiatif untuk mengurangi debit air pada kolam tersebut. Setelah proses pencarian selama 1,5 jam menggunakan peralatan khusus, akhirnya petugas menemukan ponsel dan mengembalikan kepada pemiliknya dalam kondisi hidup.
Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka datang untuk menagih janji tuntutan rakyat 17+8. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Satsiber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Polda Metro Jaya menegaskan aduan dan Satsiber TNI terhadap Ferry Irwandi masuk kategori pencemaran nama baik. Namun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi, laporan seperti itu hanya bisa dilakukan perorangan, bukan institusi. Pencemaran nama baik, terhadap institusi atau terhadap perorangan institusi. Korbannya sama ini, ikuti aja institusi ya. Sebelumnya Dansa Siber TNI Brigjen Juwinta Omboh Sembiring bersama jajaran perwira tinggi mendatangi Polda Metro Jaya untuk berkonsultasi terkait temuan dugaan pelanggaran oleh Ferry Irwandi. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya AKBP Fian Yunus menyebut aduan yang disampaikan pihak TNI berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik institusi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyesalkan langkah Komandan Satuan Siber TNI mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan hasil patroli siber terkait dugaan tindak pidana Ferry Irwandi. Tindakan tersebut dinilai melampaui batas kewenangan TNI. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan, karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan. Bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Sementara itu, pegiat media sosial Ferry Irwandi menjawab dugaan tindak pidana yang dituduhkan padanya oleh Komandan Satuan Siber TNI. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan akan menghadapi tuduhan tersebut. Aktivis sekaligus pegiat media sosial Ferry Irwandi tidak gentar menghadapi tuduhan pidana yang dilayangkan Satuan Cyber TNI pada dirinya. Dengan tegas, Ferry menyatakan tidak akan lari dan siap menghadapi tuduhan tersebut. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari, saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak.
Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Sejumlah fakta yang diduga terkait dengan tindak pidana Ferry ditemukan saat tim cyber Mabes TNI sedang melakukan patroli. Saat cyber kemudian membawa temuan fakta itu ke Polda Metro untuk dilaporkan. Sebagai warga negara yang taat dengan hukum, kami tentunya mengedepankan hukum. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut, kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Hingga kini belum dijelaskan jenis dugaan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Ferry Irwandi. Kasus ini kini ditangani pihak Polda Metro Jaya. Sementara itu, Indonesia Police Watch mendesak Kapolda Metro Jaya menghentikan upaya proses hukum terhadap Ferry Irwandi. Menurutnya, Satuan Cyber TNI tak memiliki legal standing sebagai pihak korban sesuai ketentuan hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menko Kumham IMIPAS RI Yusril Iza Mahendra bertemu dan berdialog dengan sejumlah tersangka demo ricuh yang ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Salah satu yang ditemui yakni tersangka kasus dugaan penghasutan Del Pedro Marhaen. Ditemani wakilnya Otto Hasibuan, Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra berdialog cukup lama dengan Direktur Lokataru Foundation Del Pedro Marhaen yang kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta. Dialog terkait kasus hukum yang menjerat Del Pedro serta terkait upaya pembelaan yang merupakan hak Del Pedro sebagai tersangka. Yusril menyebut kasus dugaan penghasutan yang menjerat Del Pedro masih berproses dan kemungkinan restoratif justice juga akan dibahas lebih lanjut. Sempat berbincang-bincang dan berdialog dengan semua tahanan. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dari 1.400-an orang yang ditahan selama demonstrasi berlangsung sudah dibebaskan sebagian besar, dan hari ini yang tersisa ada 68 orang, dan dari 68 orang itu ada 2 orang wanita dan 1 orang yang berumur pas 18 tahun. Kami berdialog dengan semua, termasuk dengan Del Pedro Marhaen yang juga ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbayayudi Sadewa berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diemban di era 3 presiden ini sejak Oktober 2019. Pada Bapak Purbayayudi Sadewa selaku Menteri Keuangan Kabinet Merah Putih periode 2029-2029. Serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbayayudi Sadewa dilakukan hari ini. Proses serah terima jabatan berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan. Dengan demikian, Sri Mulyani resmi mengakhiri jabatannya yang telah diembannya sejak Oktober 2019. Pada kesempatan itu, Sri Mulyani menyatakan pamit undur diri kepada jajaran Kementerian Keuangan setelah beberapa kali memimpin di Kementerian Keuangan. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga berpesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk terus menjaga dan mengelola uang negara agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk rakyat Indonesia. Sementara itu dapat tugas berat mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mengaku tak akan banyak mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada. Ya, Purbaya juga akan terus berkoordinasi dan berguru pada Sri Mulyani. Usai dilantik, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa mendapat tugas besar dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan target 8%. Menurutnya, ia tidak akan terlalu mengubah kebijakan fiskal yang sudah ada dan akan terus berkoordinasi dengan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Yang jelas kita tidak akan mengambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh. Yang ada akan kita optimalkan sehingga bisa menciptakan pertumbuhan yang lebih cepat. Itu utamanya itu. Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan lebih cepat dibanding sebelumnya. Belum sempat, tapi saya bilang Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu ke waktu dan dia bersedia menjalin komunikasi. Dia bersedia ngajarin saya, gitu kira-kira. Purbaya percaya diri bisa mempercepat pelaksanaan program yang sudah ada sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Ia juga menyebut akan memperbaiki anjloknya indeks harga saham gabungan atau IHSG saat ini dengan mudah karena pengalaman dirinya sejak 15 tahun lalu berkecimpung di dunia pasar modal. Tim iNews melaporkan. 2 pelaku pelemparan bom Molotov kepada petugas serta perusakan kantor Polda Jawa Tengah diamankan unit Jatanras Polda Jateng. 2 pelaku yang diamankan tertangkap tangan bersama dengan 10 pelaku lainnya yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan. Unit Jatanras Polda Jateng berhasil melakukan identifikasi serta melakukan penangkapan kepada 10 tersangka yang teridentifikasi melakukan pengerusakan serta pelemparan bom Molotov terhadap petugas. Dari hasil penyelidikan, 2 pelaku yang diamankan berasal dari Semarang dan luar kota Semarang. Selain 2 pelaku, petugas juga menyita barang bukti batu, pakaian, serta video kegiatan pelaku saat melakukan aksi di depan Polda Jateng. Upaya penangkapan terhadap 2 pelaku atas hasil identifikasi video kegiatan pelaku saat melakukan aksi pelemparan dan pengerusakan di Polda Jateng. Namun dengan demikian nggak semuanya dalam pendataan dan pemeriksaan itu didapati alat bukti yang cukup, sehingga kami tidak dapat melakukan upaya tindak lanjut dalam pemeriksaan ini. Adapun yang kami rilis tadi adalah yang memang sudah mencukupi unsur 184 sehingga perkara dapat kami. Unit Jatanras Polda Jateng masih melakukan upaya pencarian terhadap beberapa orang yang sudah teridentifikasi melakukan pengerusakan dan pembakaran di beberapa objek vital di kota Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. 5 buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Ya, para buronan terlibat berbagai kejahatan seperti pembunuhan hingga peredaran narkoba. Lima buronan yang paling dicari di Sri Lanka ditangkap petugas gabungan dari Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya, Interpol, Mabes Polri, dan Kepolisian Khusus Sri Lanka. Kelimanya disergapi sebuah apartemen di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Para buronan ini kabur ke Indonesia setelah terlibat sejumlah kasus kejahatan termasuk pembunuhan dan peredaran narkotika. 1 dari 5 buronan merupakan tokoh kriminal yang paling dicari di Sri Lanka. Dengan pengawalan ketat, kelima buronan kemudian diekstradisi ke Sri Lanka. Dari Jakarta, Helmi Sejangbati, iNews melaporkan.
11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusakan dan penjarahan di rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Selain ke-11 orang ini, polisi masih memburu pelaku lainnya. Hingga kini polisi masih menyelidiki aksi penjarahan rumah mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani. 11 orang telah ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka pengerusakan dan penjarahan. Para tersangka ini adalah warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Mereka berperan aktif melakukan tindak pidana di rumah Sri Mulyani. Jadi perlu kami sampaikan untuk terkait kasus pencurian dengan pemberatan dan kasus pengerusakan rumah dari Ibu Sri Mulyani. Alhamdulillah puji Tuhan sampai saat ini kita sudah menangkap dan melakukan penahanan terhadap 11 orang tersangka. Ini adalah pelaku aktif yang melakukan tindak pidana tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pendalaman, pemeriksaan, serta kami akan melakukan pengembangan. Ke-11 tersangka masih diperiksa intensif di Polres Tangerang Selatan, sementara tersangka lainnya masih terus diburu polisi. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang oknum kepala dinas di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara terjaring operasi tangkap tangan yang digelar Satreskrim Polres Buton Tengah. Pelaku ditangkap sesaat setelah mengambil uang senilai 59 juta rupiah dari dana Paskibra pada HUT RI. Pria yang menggunakan pakaian ASN ini adalah pegawai dari Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Pria berusia 53 tahun ini ditangkap Satreskrim Polres Buton Tengah karena tertangkap tangan usai mengambil uang dari rumah penyedia di Desa Walando, Kecamatan Gu, Kabupaten Buton Tengah. Uang tersebut merupakan uang fee dari anggaran Paskibraka sebesar 59 juta rupiah. Polisi mendapati tumpukan uang senilai 59 juta rupiah yang disimpan di bawah jok motornya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengaku permintaan uang ke pihak penyedia atas pengetahuan atasannya. Bahkan uang tersebut rencananya akan diserahkan ke Kepala Kesbangpol selaku atasannya. Uang tersebut merupakan keuntungan pihak penyedia dari proyek pengadaan makan dan minum bagi pasukan pengibar bendera merah putih dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 yang dianggarkan sebesar 196 juta rupiah. Pihak penyedia menyerahkan uang tersebut atas permintaan Oknum Kabid sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK. Total anggaran Paskibraka Kabupaten Buton Tengah sebesar 700 juta rupiah untuk beberapa jenis kegiatan, salah satunya pengadaan makan dan minum. Penyedia dari kegiatan tangkap tangan, penyidik menemukan barang bukti berupa uang tunai pecahan 100.000 dan pecahan 50.000 senilai total kurang lebih sekitar 59 juta rupiah. Uang ini untuk permintaan apa ini? Dari hasil penyelidikan, uang tersebut adalah permintaan dari PPTK atas keuntungan yang didapatkan oleh penyedia. Saat ini Satreskrim Polres Buton masih melakukan pengembangan dan penyelidikan mendalam terkait sejumlah kegiatan Paskibraka dengan total anggaran yang mencapai 700 juta rupiah. Tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka akan bertambah dalam kasus ini. Sementara itu usai resmi diganti, para mantan Menteri Kabinet Merah Putih ramai-ramai ucapkan perpisahan. Permintaan maaf hingga terima kasih kepada masyarakat disampaikan melalui media sosial milik masing-masing. Menteri Koperasi 2024-2025, Budi Aris Setiadi mengucapkan perpisahan melalui akun media sosial miliknya. Dalam postingannya, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas kesempatan dan kepercayaannya dalam memimpin Kementerian Koperasi dari 2024 hingga September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2024-2025 Abdul Qadir Karding juga pamitan melalui media sosialnya. Saya Abdul Qadir Karding hari ini purna tugas
dan bakti saya di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mempercayakan tugas mulia ini kepada saya. Saya sangat bangga dan bersyukur telah dipercaya membantu Bapak. Saya berjanji akan mendukung, loyal kepada Presiden Prabowo dan pemerintahan Presiden Prabowo. Sementara itu, usai diganti, Menteri Olahraga Dito Aryo Tejo memposting ucapan perpisahan melalui media sosial miliknya. Hingga kini belum diketahui siapa pengganti Dito. Dito Aryo Tejo menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada April 2023. Ia menjabat 1 tahun lebih pada sisa masa kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Dito dilantik kembali oleh Presiden Prabowo pada Oktober 2024. Serah terima jabatan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi kepada Ferry Juliantono berlangsung hangat dan penuh keakraban. Momen serah terima jabatan juga diwarnai saling berbalas pantun. Serah terima jabatan Menteri Koperasi Budi Ari Setiadi kepada Ferry Juliantono berlangsung hangat dan penuh keakraban. Serah terima jabatan dilakukan di gedung Kementerian Koperasi di wilayah Jakarta Selatan. Ayo Ting Ting pergi berlari dari Depok sampai Sawangan. Terima kasih atas dedikasi Bapak Budi Ari. Semangat Bapak akan kami lanjutkan. Tidak hanya pidato yang syarat pesan kebersamaan, momen serah terima jabatan juga diwarnai saling berbalas pantun. Budi Ari menyebut bahwa sejak awal pengabdiannya, dirinya berkomitmen memperkuat koperasi dengan mendorong digitalisasi. Budi Ari berharap apa yang sudah dijalankan bisa dilanjutkan oleh Menteri Koperasi yang baru. Ya, hari ini sudah sertijab, tugas Kementerian Koperasi sudah dilanjutkan oleh Pak Menteri Ferry Juliantono. Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan, ya, terutama dalam pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? PR-nya tanya Pak Menteri aja lah, pokoknya yang pekerjaan rumah kasih Pak Ferry aja. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyebut akan melanjutkan program kerja Budi Ari, terutama pembentukan program Koperasi Desa Merah Putih. Dengan Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan, jadi yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan, karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk operasionalisasi koperasi desa ini itu sangat berat, karena meliputi dengan proses pembentukan sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, kemudian juga pembentukan skema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa untuk menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Ferry menambahkan bahwa tahap awal yang dirintis pendahulunya telah memberi kemudahan besar bagi kepemimpinannya saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, usai ditunjuk Presiden Prabowo sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melakukan koordinasi dengan sejumlah pejabat utama di Kemenko Polkam. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan pengarahan perdana kepada sejumlah pejabat utama di Kemenko Polkam. Syafri mengatakan akan meningkatkan dan memperkuat peran para deputi yang akan membantu dirinya dalam beberapa bulan ke depan. Syafri juga menyebut dirinya saat ini merangkap sejumlah jabatan, yakni sebagai Menteri Pertahanan dan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional, serta Ketua Tim Pengarah Penertiban Kawasan Hutan. Saya memberikan pengarahan pertama kepada para pejabat utama yang selama beberapa bulan lamanya ke depan mereka
mereka akan membantu saya sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan interim selama beberapa bulan lamanya, seraya saya juga bisa bekerja dan menjalankan tugas saya sebagai Menteri Pertahanan dan tugas saya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional dan tugas saya sebagai Ketua Tim Pengarah. Pemirsa, pemilik Uhud Tour Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Hedi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'udin dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris, tegaskan tidak ada bukti markup harga dan upaya perkaya diri Nadiem. Tuduhan Kejaksaan Agung mengada-ngada. Kejaksaan bahwa katanya ada markup. Katanya ada markup dalam pengadaan laptop tersebut. Markup ya. Kalau markup kan berarti harganya nggak wajar kan? Oke. Kami tidak mau berspekulasi, yang jelas sampai hari ini tidak ada 1 sen pun uang yang mengalir atau kata saksi diberikan kepada Nadiem. Sekali lagi, tidak ada 1 sen pun baik dari segi bukti rekening bank maupun dari segi saksi yang menyatakan Nadiem pernah terima uang. Tidak ada. Jadi persis sama dengan kasus Tom Lembong. Ya, itu dulu dari segi. Jadi unsur memperkaya diri belum terbukti. Kan korupsi itu kan harus memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Ya, jadi untuk memperkaya diri belum ada bukti. Nah, sekarang unsur memperkaya orang lain. Kalau memperkaya orang lain kan berarti ada markup kan? Ternyata ya BPKP sebagai lembaga resmi yang mengaudit apabila terjadi kerugian negara sudah 2 kali melakukan audit atas proyek pengadaan laptop oleh Kemendikbud ini.
Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus pengadaan laptop berbasis Chromebook. Nadiem diduga rugikan negara hingga 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Ia menjalani pemeriksaan selama 9 jam sebelum dijadikan tersangka pada 4 September lalu. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem menegaskan dirinya bekerja atas dasar integritas dan kejujuran. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya, seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Mas Menteri, Insya Allah. Pada hari ini kembali menetapkan 1 orang tersangka dengan inisial NAM selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia periode tahun 2019 akan dilakukan penahanan di rutan selama 20 hari ke depan sejak hari ini tanggal 4 September 2025 bertempat di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nadiem langsung ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Akibat dugaan korupsi ini, kerugian negara ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali sita mobil mewah milik mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer. Barang bukti disita terkait kasus dugaan korupsi kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker. Dua mobil mewah milik mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dikembalikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa sore. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya langsung menyita mobil mewah milik Noel itu ke dalam perkara kasus dugaan korupsi terkait pengurusan sertifikasi K3 di lingkungan Kemenaker. KPK telah mengidentifikasi adanya dugaan 3 kendaraan yang dikuasai oleh pihak IEG ya, dalam perkara ini, yang kemudian telah kami sampaikan juga terkait dengan ketiga kendaraan tersebut untuk dibutuhkan oleh penyidik dalam proses pembuktian. Oleh karena itu, setelah dilakukan himbauan tersebut, yang bersangkutan kemudian kooperatif. Sebelumnya 1 kendaraan sudah dibawa ke KPK dan hari ini 2 kendaraan lainnya kembali dibawa ke KPK. Sebelumnya, penyidik KPK juga telah menggeledah rumah dinas mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Dari rumah tersebut, KPK menyita mobil mewah dan sejumlah barang elektronik berupa 4 ponsel yang ditemukan di plafon rumah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni minta maaf terkait fotonya yang bermain domino bersama tersangka pembalak liar Aziz Welang. Raja Juli mengaku hanya bermain 2 kali dan tidak kenal dengan Aziz Welang. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta maaf terkait foto dirinya yang sedang bermain domino. Raja Juli menjelaskan saat itu tengah bertemu dengan Abdul Qadir Karding. Ia juga menyebut hanya bermain 2 kali dan tidak mengetahui 2 pria yang berada dalam foto itu. Dari hati yang terdalam ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada Pak Presiden Prabowo, kepada Komisi 4 mitra saya, dan terutama maaf saya tentu kepada masyarakat Indonesia ya, atas kericuhan yang terjadi karena foto yang beredar tersebut. Dan saya berharap ini menjadi pelajaran bagi saya sebagai pejabat publik untuk lebih hati-hati, lebih aspiratif, lebih mampu membaca sensitivitas masyarakat.
Sebelumnya viral di media sosial foto Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bermain domino bersama Abdul Qadir Karding, Waketum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Olahraga Domino Andi Rukman Nurdin Karumpa, serta seorang pengusaha yang pernah tersandung kasus pembalakan liar, Aziz Welang. Aziz Welang ini merupakan tersangka pembalakan liar pada November 2024. Namun status tersangka dari Aziz Welang telah dibatalkan oleh putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 9 Desember 2024. Putusan menjadi dasar penyidik Dirgakum LHK untuk menghentikan pengusutan dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, kenaikan harga sejumlah bahan pokok terjadi sejak 3 hari terakhir. Di pasar tradisional Palmerah Jakarta, harga cabai rawit dan sayur-sayuran ini naik cukup tinggi. Dan berikut ini liputan rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Ahmad Putra. Pemirsa, kenaikan harga bahan pokok di Pasar Palmerah Jakarta Pusat terpantau ini mengalami kenaikan yang signifikan. Salah satunya yaitu bahan pokok diantaranya ada sayur mayur, terutama untuk cabai rawit yang menembus angka 50.000 per kilonya. Sebelumnya ini hanya berkisar sekitar 30.000, kemudian ada bawang merah dan juga bawang putih yang mengalami hal yang sama. Saya akan langsung berbincang dengan salah satu pedagang untuk mengetahui secara detail harga-harga hari ini, yaitu dengan Ibu Erna, pedagang di sini. Boleh disampaikan, Bu, apa saja yang mengalami kenaikan? Cabai semua jenis cabai mahal, sama bawang merah, bawang putih naik selama 3 hari ini ya, baru naik. Biasanya kan ini cabai rawit, ini biasa 25. Sekarang jadi 50, keriting merah biasa 30, jadi 45, keriting hijau biasa 25, jadi 40. Bawang merah naik, dia biasa 35, sekarang jadi 45, bawang putih 35, jadi 40. Untuk sayur mayur, Bu? Buncis, wortel, pare, semua pada naik sih Mbak, kentang naik semua. Memang karena pembelian juga pada turun semua Mbak. Lagi kurang bagus penjualan buat tahun ini ya, kurang bagus sekali. Terima kasih Bu Erna atas waktunya. Dan itu tadi pemirsa, selain pedagang juga mengeluhkan begitu ya, ada pengurangan pembelian yang dilakukan oleh pembeli di Pasar Palmerah Jakarta Pusat. Tidak hanya sayur mayur yang mengalami kenaikan, namun pantauan kami seperti ayam yang biasanya per kilonya ini 27.000, saat ini menembus angka di Rp30.000 per kilonya. Dan untuk beras premium saat ini stabil di angka Rp15.000 per kilo. Namun memang pedagang mengeluhkan bahwa harga dari distributor ini mengalami kenaikan sejak 2 bulan terakhir semenjak maraknya isu beras oplosan. Dan untuk minyak goreng serta telur masih stabil di angka Rp28.000 per kilo. Dari Jakarta, Anissa Rizkia, Ahmad Putra, iNews melaporkan. Anda bersih bersama kami di iNews Today. Pemirsa, aksi protes besar-besaran yang digalang Gen Z di Nepal mengguncang Kathmandu dan sejumlah kota lain di Nepal sejak Senin. Kerusuhan meluas hingga ke pusat pemerintahan, bahkan gedung parlemen turut dibakar massa. Gelombang demonstrasi di Nepal dalam sepekan terakhir berubah menjadi tragedi besar yang menelan korban jiwa dan merusak bangunan negara. Rekaman udara menunjukkan kepulan asap tebal dan api menyelimuti beberapa lokasi di ibu kota, termasuk istana bersejarah Singa Durbar. Massa membakar gedung parlemen pada hari Selasa ketika Perdana Menteri KP Sharma Oli mengundurkan diri di tengah protes anti pemerintah yang sedang berlangsung. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka saat bentrokan meletus antara pengunjuk rasa dan polisi di ibu kota pada hari Senin di tengah kemarahan atas keputusan pemerintah untuk memblokir platform media sosial termasuk Facebook, X, dan YouTube. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal dan polisi merespons dengan meriam air, gas air mata, peluru tajam, dan perluasan zona jam malam untuk meredam kerusuhan.
Sedikitnya 19 orang tewas dan ratusan lainnya terluka saat bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi di Kathmandu, Nepal. Selain karena maraknya korupsi, demo dipicu keputusan pemerintah memblokir semua platform media sosial yang berujung pengunduran diri Perdana Menteri Sharma Oli. Kerumunan mengunjuk rasa melemparkan benda-benda ke arah polisi anti huru-hara saat barisan menuju gedung parlemen. Ketegangan meningkat setelah para demonstran menerobos masuk ke gedung parlemen Nepal. Sementara polisi merespon dengan meriam air, gas air mata dan peluru tajam saat massa berusaha memanjat pagar gedung parlemen. Lebih dari 100 orang, termasuk 28 petugas polisi dirawat karena luka-luka. Sementara beberapa pengunjuk rasa mengangkut korban luka ke rumah sakit dengan sepeda motor. Asap besar menutup Bandara Internasional Tribhuvan di Kathmandu pada hari Selasa. Karena kebakaran yang terjadi di tengah meningkatnya kerusuhan dan pengunduran diri Perdana Menteri. Perdana Menteri Nepal KP Sharma Oli mengundurkan diri pada Selasa menyusul keputusan pemerintah yang melarang situs media sosial beredar. Otoritas penerbangan Nepal mengeluarkan keputusan untuk menutup penuh bandara internasional akibat protes anti pemerintah di lembah Kathmandu. Pasukan nasional dikerahkan ke bandara untuk menjaga keamanan. Pemirsa, pemilik Uhud Tour Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah menjalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Khalid menepis keterlibatan dengan travel muhibah dan hanya menjadi korban. Direktur atau pemilik PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Khalid Zid Abdullah Basalamah alias Ustadz Khalid Basalamah jalani pemeriksaan di KPK sebagai saksi fakta kasus dugaan korupsi kuota haji. Ustadz Khalid Basalamah klaim dirinya menjadi korban sebuah agen travel haji yang menggunakan kuota haji khusus dari Kementerian Agama. Hal itu diungkapkan Khalid usai menjalani pemeriksaan sekitar 8 jam di Lembaga Antirasuah atau KPK. Kepada awak media, Khalid mengklaim dirinya telah terdaftar sebagai jemaah haji furoda. Namun ia mengaku ada sebuah agen travel bernama PT Muhibah Mulia Wisata yang menawarkan keberangkatan ibadah haji dengan visa haji khusus. Jadi posisi kami itu sebenarnya korban dari PT Muhibah yang dimiliki oleh Mas Budi. Karena kami tadinya semua furoda. Nah, ditawarkanlah untuk pindah menggunakan visa ini. Cuman waktu kami sudah bayar furoda, kami sudah akan berangkat, sudah siap, itu jemaah juga sudah siap semua. Nah, Ibnu Mas'ud ini dari PT Muhibah datang menawarkan untuk menggunakan visa ini dengan mengatakan itu adalah visa resmi, kuota resmi. Khalid menambahkan ada sekitar 122 jemaah yang turut terdaftar menjadi calon jemaah haji khusus melalui PT Muhibah. Namun Khalid menepis keterlibatan dengan travel Muhibah. Pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama yang terjadi pada masa Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Dalam proses penyidikan, KPK telah memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, baik dari pihak Kementerian Agama, Travel Haji dan Umroh, serta Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umroh. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, misi kemanusiaan menembus blokade Gaza melalui jalur Laut Mediterania terus digelorakan oleh ratusan aktivis kemanusiaan pro-Palestina, termasuk puluhan aktivis asal Indonesia. Guna mempersiapkan perjalanan kemanusiaan ini, sejumlah pembekalan untuk pelayaran terus dilakukan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Today hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id dan cuplikan tayangan berita
berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Ya, setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Khairunisa dan Desvita Bionda. Saya Sabrina Asilah. Dan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa esok di jam yang sama. Bye-bye. Pelayaran maritim dalam misi kemanusiaan Gaza tercatat sebagai misi kemanusiaan terbesar sepanjang sejarah. Tercatat sebanyak 44 negara dan ratusan aktivis kemanusiaan tergabung dalam gerakan global Sumut Flotilla. Mereka bertekad akan menerobos blokade Israel untuk membuka koridor kemanusiaan untuk rakyat Gaza yang kini mengalami genosida. Salah seorang anggota steering committee Global Sumut Flotilla sekaligus koordinator Sumut Nusantara, Muhammad Nadir Al-Nuri menyebut misi pelayaran kemanusiaan terbesar ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Guna menyiapkan pelayaran tersebut, sejumlah pelatihan dan pembekalan bagi aktivis terus dilakukan sembari menunggu kapal berlayar dari Tunisia menuju Gaza. Bersama-sama di dalam satu usaha di bawah nama Sumut Nusantara, berada bersama-sama dengan Global Sumut Flotilla yang diwakili lebih sebenarnya daripada 50 buah negara akan bergerak bersama-sama untuk memecahkan kepungan ke atas Gaza melalui jalan. Acara ini dipersembahkan oleh asap hitam membumbung tinggi saat api melalap gudang oi di Jalan Brigjen Katamso, Palmerah, Jakarta Barat. 14 mobil pemadam dikerahkan berupaya memadamkan api agar tidak menjalar ke permukiman warga. Meski terkendala, api akhirnya bisa dipadamkan petugas